Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa dewi masih diberi nikmat. Mugi-mugi istiqomah ngaji manfaat barokah fitini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun wal matruk minas sholah iku salah satu asya. Faslun utai kono fasal suci. Ai hada faslun. Takbire fasal wal matruku utawi perkara kang den tinggal. Nah ditinggal maun sangka di minas sholati saking sholat iku salah satu asya'a iku telu pira-pira perkara. Di dalam sholat sendiriku ada perkara-perkara yang ditinggalkan. Jadi ngeten loh, ketika seseorang sholat iku terkadang meninggalkan sesuatu perkara. Ya perkara yang ditinggalkan dalam sholat iku ada 3 perkara dan nantinya masuk sing mana? Pertama rupane telu fardun rupane fardu. Wa sunatun lan sunah wa hayatun lan sunah hayat. Jadi sunah sing kedua iki maksudnya sunah abad. Sing sunah ketiga namanya sunah hayat. Jadi ngeten. Ketika dalam sholat iku memang perkara yang ditinggalkan. Jadi kita sholat misalkan meninggalkan sesuatu dalam sholat iku ada yang fardu, mungkin bisa sunah abad, mungkin saja sunah hayat. Nah, tapi sing pertama dibahas fardu iki fal fardu mongko utawi fardu iku la yanubu iku ora iso ganti. Ora iso ganti anhu saking fardu apa sujud sahwi apa sujud sahwi. Ketika seseorang meninggalkan perkara fardu dalam sholat. Jadi dalam sholat itu ada perkara fardu. Nah, nantinya ketika fardu itu ditinggalkan, itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud yang dilakukan sebelum salam sholat. Jadi sebelum salam, itu sujud sahwi. Nah, itu hukumnya tidak bisa mengganti dalam perkara fardu yang dia tinggalkan. Misalkan sholat, terus dia meninggalkan perkara fardu, misalkan ruku'e ditinggal. Nah, ikut tidak bisa diganti dengan yang namanya sujud sahwi. Lah terus misalkan kok lupa bagaimana? Bal indakarahu. Balik lamun eling sapa musollihu ing fardu wa zamanu hale utawi mangsane ki wau haliyah. Iku qaribun iku parek. Lah nek memang misalkan seseorang sholat kok meninggalkan perkara fardu misalkan lupa. Contoh misalkan tidak melakukan rukuk. Nah, misalkan kok tidak melakukan rukuk lupa. Nah, sedangkan dia sudah salam. Nah, maka dia kembali pada sholat iki mau. Lah iki jawabe ata mongko nekani sapa musolli bihi kelawan fardu sing ditinggalno mau wa bana lan terusake sapa musolli nerusno alaihi ing ngatasé fardu. Lah nek wis ngono wa sajada lan sujud sapa musolli oleh sujud mau lisahwi krana lali. Dadi ngeten. Ketika seseorang sholat contohnya dia lupa meninggalkan rukuk. Nah, berarti kan aslinya dia meninggalkan rukuk ini kan meninggalkan perkara fardu. Nah, misalkan kok dia ingat, jadi bar salam assalamualaikum salam sholat. Terus dia ingat loh, aku ndek mau belum melakukan rukuk. Ya wes kembali pada sholate. Kembali pada sholate, ikut dengan catatan wa zamanu qaribun. Ketika memang waktunya masih sebentar. Jadi salam, terus waktunya baru sebentar, terus dia ingat loh, aku mau meninggalkan rukuk. Lah iku kembali ke sholate. Jadi berdiri lagi, terus melakukan sholat iki mau. Nah, nantinya ketika sudah menambahi 1 rakaat sholat iki mau, terus dia sujud sahwi sebelum salam. Jadi sebelum salam dia sujud sahwi. Iku dilakukan sujud sahwine wa huwa iku dalam syarah wa huwa iku sunatun iku sunah. Jadi sujud sahwinya hukumnya sunah. Tapi ketika dia ngeten loh, ketika dia ingat bahwa sesudah salam ki dia lupa melakukan perkara fardu. Contohnya misalkan rukuk
dia lupa meninggalkan melakukan rukuk lah, ikut tetap dia kembali pada sholate setelah dia melakukan mau rukune fardune sudah terpenuhi, sebelum salam ikut disunahkan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi ki hukumnya sunnah. Wa sunnatu tawi sunnah lagi sing kedua. Sunnah maksudnya sunnah abad. La ya'udu iku ora bali sapa musolli ora bali ilaiha maring sunnah kapan ba'da talabusi ing dalem sause nglakoni ngenggo. Oleh talabus bil fardhi kelawan perkara fardu. Nah, misalkan seseorang meninggalkan perkara sunnah abad. Sunnah abad ki contohnya banyak sekali. Tasyahud awal, tahiyat awal, kunut dalam sholat subuh. Nah, terus ada lagi selain itu membaca sholawat kepada keluargane Nabi ketika tahiyat akhir. Jadi kan tahiyat akhir kan nyampe asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ini kan wajib. Nah, terus wa ala alihi. Lah itu kan hukumnya sunnah dalam tahiyat akhir. Itu juga sunnah abad dan lain-lain. Lah sunnah abad itu ketika nantinya ditinggalkan dalam sholat, itu tetap sah. Tetap sah. Cuman masalahnya dia tidak boleh kembali ke sunnahnya itu kalau memang sudah melakukan perkara fardu. Jadi misal ngeten, sholat subuh sendirian. Terus sholat subuh ini dia lupa melakukan kunut. Padahal sholat subuh ini kunut iki sunnah abad. Nah, ketika dia lupa melakukan kunut kok langsung melakukan sujud, berarti kan sudah melakukan perkara fardu. Iku dia tidak boleh kembali berdiri lagi melakukan kunut. Soalnya apa? Sudah melakukan perkara fardu rupane kunut. Rupane sujud. Ya. Tapi nek misalkan belum kembali gak masalah. Nah, sing menjadi catatan iku meninggalkan perkara sunnah abad, meninggalkan terus sudah melakukan perkara fardu, iku dia tidak boleh kembali pada sunnah abad iki mau. Nah, itu catatannya di situ. Nah, lah terus piye lakinnahu tetapi ne musolli yasjudu iku sujud sapa musolli lisahwi krana lali anha saking sunnah iki mau abad. Nah, tetapi ketika dia tidak boleh kembali pada sunai sing kunut ki mau yang ditinggalkan karena sudah melakukan fardu melakukan sujud, iku tetap nantinya ada kesunahan yang namanya sujud sahwi. Jadi misalkan sholat iku tidak melakukan kunut sing status kunut dalam sholat subuh ya, iku sunnah abad. Nah, sedangkan dia sudah melakukan sujud atau misalkan sudah tahiyat akhir, sudah melakukan perkara fardu. Lah, iku tidak boleh dia statusnya iki kembali pada kunut. Mergo sudah melakukan fardu kok kembali pada sunnah abad, gak boleh. Nah, tapi nantinya dia disunahkan yang namanya sujud sahwi. Sujud ya tetap sah, tidak sujud sahwi ya tetap sah. Sujud sahwinya sebelum sholat 2 kali. Jadi setelah tahiyat akhir terus sujud sahwi iku sunah hukumnya. Wal hay'atu utawi sunah hay'at iku la ya'udu iku ora bali sapa musolli. Ora bali ilaiha maring hay'at. Nah, kapan ba'da tarkiyain dalam sahuse ninggal hay'at wala yasjudu lan ora sujud sapa musolli lisawi krana lali anha sangking hay'at. Adapun sunah hay'at iku contohnya banyak sekali. Contoh misalkan mengucapkan subhana rabbiyal adzim wa bihamdi, mengucapkan tasbih, terus membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu juga sunnah. Jadi dalam sujud, dalam rukuk membaca tasbih hukumnya sunnah hayat. Contoh lagi misalkan doa iftitah, itu juga sunnah. Jadi banyak sunnah-sunnah hayat. Nah, tapi kok nantinya bedanya ngeten. Ketika sunnah hayat, iku di situ tidak boleh kembali pada sunnah hayat sesudah meninggalkan sunnah hayat. Jadi ngeten, ketika seseorang meninggalkan sunnah hayat, misalkan tidak membaca doa iftitah atau tidak membaca tasbih dalam ruku atau sujud, iku sholatnya tetap sah.
dan dia tidak perlu kembali pada sunnah tersebut. Misalkan ngeten, dia tidak melakukan tasbih dalam rukuk, terus sudah melakukan i'tidal, lah iku dia tidak boleh kembali pada rukuk membaca tasbih enggak. Soalnya iku cuman sekedar sunnah hayat tasbih iki mau. Jadi nek sunnah hayat ditinggalkan, kita tidak boleh kembali ke sunnah hayat tersebut. Dan tidak perlu sujud sahwi. Jadi perbedaan sunnah abad iku disunahkan sujud sahwi ketika meninggalkan. Tapi nek sunnah hayat iku tidak, nek sunnah abad iku disunahkan sujud sahwi, nek sunnah hayat iku tidak disunahkan sujud sahwi ketika meninggalkan. Mau catatannya di situ. Tapi nek fardu iku tidak cukup diganti dengan sujud sahwi, tapi harus kembali pada perkara fardu tersebut. Misalkan dia rukuk misalkan. Wa idza syakkalan ing dalem nalikane mamang ragu-ragu sapa musolli mamang fi adadi ma ing dalem hitungane perkara silae ma'ata kang nekani sapa musolli bi kelawan mah bayane maminar rakaati saking pira-pira rakaat jawab iza bana mongko terusake sapa musolli al yaqini ing atase yakine. Nah, yakin ki piye wa huwa utawi yakin iku al aqal iku perkara sing luwih sithik. Dadi ngeten, ketika misalkan seseorang ki kasus, ketika seseorang meninggalkan mamang, ketika dia mamang, seseorang mamang ragu-ragu, salat iki mau rakaatku berapa ya? Misalkan salat duhur, dia ragu-ragu iki mau rakaatku 3 atau 4 atau 3. Lah mamang model seperti iku ragu-ragu sing model ngoten ya wis bana alal yakin, maka dia ata bihi minarokati bana alal yakin, maka dia melakukan rakaat yang dia yakini, ya kuwi wa huwa al aqal, rakaat sing paling sedikit. Jadi ngeten, kasus misalkan kita sholat duhur, terus mamang ragu-ragu iki rakaatku 3 atau 4, koyok 3 koyok 4. Lah nek kemamangan ragu-ragu sing model ngoten iku diambil yang paling sedikit, diambil sing keyakinane mau. Jadi misalkan 3 atau 4, ambil sing 3, berarti iki 3 rakaat. Berarti nambahi 1 rakaat dalam sholat subuh. Paham nggih? Jadi ngeten, ketika nantinya kok dia ragu-ragu 3 atau 4 rakaat iki mau, berarti diambil sing paling sedikit ya kuwi 3 rakaat, nambahi 1 rakaat lagi. Nah, iku dalam kemamangan, dalam keraguan hitungan rakaat salat. Wa sajada lan sujud sapa wong, sapa musolli li sahwi krana lali. Dan jangan lupa nantinya ada kesunahan sujud sahwi. Wa sujudu sahwi utawi sujud sahwi iku sunatun, iku hukume sunnah. Wa mahalluhu utawi panggonane sujud sahwi iku qabla salami, iku tetep ing dalam sedurunge salam. Adapun sujud sahwi iku memang hukumnya sunnah, tapi iku statusnya ketika memang bukan makmum. Eleng-eleng. Jadi statusnya imam atau statusnya sebagai orang yang sholat munfarid, sholat sendirian. Iku sujud sahwi memang dalam permasalahan ini hukumnya sunnah. Tapi ketika dia dalam keadaan makmum, iku imam sujud sahwi, makmum harus mengikuti. Jadi nek imame sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Wajib iki sebab mengikuti imam. Tapi nek imame enggak sujud sahwi, makmum boleh sujud sahwi, boleh tidak. Paham ya? Tapi nek statusnya orang yang munfarid sholat sendiri atau imam iku sunnah sujud sahwi. Lah adapun sujud sahwi iku dilakukan qabla salam, sebelum salam. Jadi sebelum kita salam sholat iku melakukan sujud sahwi 2 kali. Iku yang penting di situ. Jadi enggak kok kita lakukan sujud sahwi setelah salam, enggak, tapi sebelum salam. Ketika nantinya setelah tahiyat akhir sudah selesai, terus sujud sahwi 2 kali, sujud seperti biasa nih mau. Terus ada tambahan dari ulama itu bacaan yang dibaca dalam sujud sahwi. Iku ada yang mengatakan sajadawat.
bacaane subhanamal la yanamu wa la yasu. Jadi ada sebagian ulama dalam kitab-kitab lain yang mengatakan nek ketika kita sujud sawi iku sunnah membaca subhanamal la yanamu wa la yasu. Nah, iku subhanamal la yanamu wa la yasu, ada ulama yang mengatakan sunnah bacaan iki mau dalam sujud sahwi. Dan kok tetap ada duduk di antara dua sujud sahwi iki mau. Jadi tetap yang namanya sujud sahwi hukum asal sunnah, tapi bisa menjadi wajib ketika statusnya makmum dan imame iku melakukan sujud sahwi. Makmum wajib mengikuti.